Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat serta dimurahkan rezekinya oleh Allah, amin. Kami akan mengungkap tentang sejarah Kerajaan Majapahit yang pernah menjadi kemaharajaan terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia maupun Nusantara. Kerajaan dengan bercorak Hindu-Buddha ini berawal pada tahun 1293 hingga runtuhnya pada tahun 1527 Masehi dengan sederet pemimpin terkenal di dalam riwayat silsilah raja-rajanya. Dimulai dari Raden Wijaya Hayam Wuruk hingga ke Brawijaya V. Pendiri Majapahit sendiri adalah Raden Wijaya tahun 1293 sampai tahun 1309 yang sebelumnya merupakan panglima perang kerajaan Singasari serta menantu kesayangan raja terakhirnya yakni Kertanegara. Setelah Kertanegara tewas dalam suatu pemberontakan Jaya Ketawang pada tahun 1292 yang kemudian menyebabkan runtuhnya Singasari, Raden Wijaya serta merintis berdirinya pemerintahan baru dan kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Majapahit. Simak penjelasan lebih lengkapnya mengenai silsilah Kerajaan Majapahit hingga jejak historis dan situs peninggalannya. Pada mulanya Raden Wijaya membuka hutan di tepi Sungai Brantas. Desa ini kemudian berkembang pesat di tahun 1293 dan menjadi kerajaan bernama Majapahit. Pusat pemerintahannya sendiri berada di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Raden Wijaya yang bertahta serta bergelar Kertaraja Sajayawardana kemudian sempat mengalami masa-masa suram pada era Jayanagara tahun 1309 sampai tahun 1328 yang diwarnai juga dengan rangkaian aksi pemberontakan. Situasi Kerajaan Majapahit yang perlahan mulai kondusif di bawah kepemimpinan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi tahun 1328 sampai tahun 1350. Jayanagara dan Tribhuwana sama-sama anak Raden Wijaya, namun beda ibu. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Gajah Mada kemudian mengucapkan ikrarnya yang melegenda, yaitu Sumpah Amukti Palapa, dengan tekad menyatukan kembali wilayah-wilayah di seluruh Nusantara di bawah panji-panji kemaharajaan Majapahit. Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa ini di hadapan Ratu Tribhuwana Tunggadewi pada saat Hayam Wuruk baru saja dilahirkan. Sumpah Gajah Mada ini kemudian diwujudkan pada era selanjutnya, yakni pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk atau Sri Raja Sanagara pada tahun 1350 sampai tahun 1389. Dengan melalui dukungan Gajah Mada, Hayam Wuruk kemudian mampu membawa kerajaan Majapahit pada masa kejayaan. Pada era kepemimpinan Hayam Wuruk serta Gajah Mada, kerajaan Majapahit sendiri tidak hanya berhasil memperluas daerah kekuasaannya. Kemakmuran itu sendiri benar-benar dirasakan seluruh rakyat yang bernaung di bawah panji-panji Majapahit. Namun dengan sepeninggal Gajah Mada dan Hayam Wuruk, masa keemasan kerajaan Majapahit perlahan-lahan mulai memudar. Tak ada pemimpin yang benar-benar mumpuni membuat ketahanan kemaharajaan ini kemudian menjadi goyah. Beberapa negeri taklukan pun mulai melepaskan diri satu persatu. Naiknya Ratu Suyita pada tahun 1429 sampai tahun 1447 ke puncak singgasana kemudian sempat membuka harapan baru bagi Majapahit untuk memulai masa kebangkitannya. Selama era kepemimpinannya, Ratu Suyita gencar menghidupkan kearifan lokal yang sempat terabaikan di saat masa ricuh sebelum ia bertahta. Pada masa pemerintahan Ratu Suyita kemudian ditandai dengan berkuasanya kembali anasir-anasir Nusantara. Berbagai tempat pemujaan ini didirikan di lereng-lereng gunung serta bangunan-bangunan candi yang disusun sebagai punden berundak-undak, misalnya pada lereng Gunung Penanggungan serta Gunung Lawu dan lain sebagainya. Ratu Suyita yang wafat pada tahun 1447 lantaran Ratu Suyita tidak juga dikaruniai keturunan, maka yang dinobatkan sebagai penguasa Majapahit berikutnya ialah Kertawijaya pada tahun 1447 sampai tahun 1451. Kertawijaya sebagai adik bungsu Ratu Suyita merupakan Raja Majapahit yang mulai memakai nama Brawijaya sebagai pengingat akan pendiri kerajaan itu, yaitu Raden Wijaya. Namun kebangkitan yang mulai dirintis oleh Ratu Suyita tidak dapat dilanjutkan oleh adiknya. Kerajaan Majapahit selanjutnya dipimpin oleh deretan raja yang tak terlalu cakap sehingga mulailah tergerus dan menampakkan tanda-tanda keruntuhannya. Pada masa-masa akhir Majapahit dengan semakin dekat ketika munculnya Kesultanan Demak di Jawa Tengah. Kesultanan Demak sendiri merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan justru oleh salah seorang pangeran keturunan dari Majapahit dengan nama Raden Patah. Beberapa referensi kemudian menyebut bahwa Raden Patah